Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Putri Ramadan Nazwati. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Berikut profil saya. Nama saya Putri Ramadan Nazwati, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Adapun topik bahasan kita yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah, sasaran mutu pendidikan, dan terakhir, karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Baik, yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah suatu upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan di tingkat menengah, yaitu SMP, SMA atau SMK maupun MA, demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Adapun sasaran mutu pendidikan itu ada 3 tahap, ada input, proses, dan output. Input terdiri dari adanya kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum yang berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Adapun proses terdiri dari KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar, metode dan pengajuan efektif, organisasi atau manajemen administrasi yang baik, hubungan masyarakat atau industri yang erat, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan semarak, serta pengendalian mutu yang efektif. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama, nilai hasil belajar yang memuaskan, yang kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar, yang ketiga, tingkat kelulusan yang tinggi, yang keempat, keterserapan ke dunia kerja yang tinggi, dan yang kelima, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Lalu, bagaimana karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu? Ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola suatu sekolah. Yang pertama, memahami fungsi dari sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Visi dan misi yang dimaksud adalah dengan cara yang bersifat ambisius dan ideal, yang rasional dan bisa dicapai, bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan yang bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, serta bermakna dan mengesankan. Yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif,
cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, tampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, memiliki kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Serta yang keenam, mengesankan dan menjadi favorit. Lalu, yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Lalu ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Nah, demikian materi kita pada hari ini mengenai konsep dasar manajemen pendidikan di tingkat sekolah menengah. Nantikan materi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.